Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifki dari kelas ekonomi syariah semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 181410174 akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah pasar modal syariah. Yang pertama yaitu kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Ya, jadi dilansir dari lampos.com bahwasanya pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia tetap positif di tengah dampak pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut terlihat dari dominasi pasar saham syariah pada sisi volume, frekuensi, dan nilai transaksi yang masih terbilang baik dan ada peningkatan tiap tahunnya atau tiap bulannya. Menurut Direktur Operasional BRI Syariah Fahmi Subandi mengatakan bahwasanya pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia kedepannya bisa lebih masif lagi atau lebih baik lagi. Keyakinan ini muncul karena Indonesia memiliki modal besar, yakni jumlah penduduk muslim terbesar dunia. Yang kedua yaitu bagaimana menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Yaitu yang paling utama yaitu kita mengetahui ilmu-ilmu dalam berinvestasi, khususnya investasi syariah. Kemudian harus adanya kekuatan iman, karena dalam investasi atau dalam bermuamalat jika tidak kuat iman, maka pasti akan dengan mudah tergiur oleh sesuatu yang dilarang oleh syariat itu sendiri. Kemudian kita juga harus bisa menjalankan prinsip-prinsip syariat Islam yang tertera dalam pasar modal syariah tersebut, seperti harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi di pasar modal syariah. Kemudian ada larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Kemudian juga atau instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Apabila ada baik itu zatnya, baik itu barangnya, baik itu hasilnya, semua harus bersih dari kata haram, harus halal. Karena sedikit saja ada sesuatu yang mengandung unsur keharaman dalam suatu transaksi pasar modal syariah itu, maka itu tidak bisa disebut pasar modal investasi pasar modal syariah. Itu masuknya konvensional atau sesuatu yang dilarang, ya. Kemudian aset yang diinvestasikannya juga harus bermanfaat atau halal, ya, khususnya halal. Jadi apabila tidak mengandung kemanfaatan untuk dirinya atau untuk orang lain, alangkah baiknya yang seperti itu tidak perlu kita investasikan. Walaupun dalam kaidah beberapa para ulama bahwasanya uang itu sesuatu yang harus menjadi uang lagi. Tapi tidak begitu. Dalam prinsip syariat harus ada kemanfaatan dalam berinvestasi, khususnya barangnya yang diinvestasikannya itu atau asetnya. Kemudian juga dalam investasi pasar modal syariah ini yang harus ditekankan lagi bahwasanya tidak boleh ada unsur-unsur sebagai berikut, yaitu doror, seperti goror, riba, maisir, riswah, maksiat, atau bahkan kezoliman. Doror yaitu keegoisan, jadi mementingkan diri sendiri dengan mengambil manfaat dari orang lain. Kemudian ada goror,
gharar, yaitu unsur ketidakjelasan dalam investasi, itulah yang dilarang. Kemudian ada riba, ini yang paling ditekankan dalam suatu muamalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat baik muslim ataupun non muslim. Riba adalah sesuatu yang paling menonjol karena ya nikmat. Riba itu nikmat walaupun haram. Kemudian ada maisir, unsur perjudian di dalamnya. Kemudian ada riswah, maksiat, atau bahkan kezoliman yang dapat merugikan sisi yang lain, merugikan lawan investasi kita. Ya mungkin cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.